kita datang kembali, kita berjumpa kembali di minggu ini di rumah Tuhan. Setelah 6 hari kita bekerja, di hari ke-7 kita beristirahat dari setiap pekerjaan kita dan kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan kita yang hadir di tengah-tengah kita. Tuhan kita ada di tengah-tengah kita untuk melawat setiap kita. Amin. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita bersyukur pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur. Kami sungguh berterima kasih sebab kasih karunia Tuhan yang memampukan kami untuk ada sampai hari ini. Kasih setiamu selalu baru setiap pagi Tuhan. Hingga kami detik ini kami dipelihara oleh kasih setiamu itu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini kami hadir dengan penuh kerinduan kami untuk datang di rumah Tuhan. Setelah 6 hari kami bekerja dan di hari ke-7 kami beristirahat, itu kami berdiam di dalam hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa dalam hadirat-Mu ada kelegaan, dalam hadirat-Mu ada kesembuhan, dalam hadirat-Mu ada segala sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan dan Engkau berikan semua itu untuk kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa seperti Engkau. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau yang berotoritas penuh atas hidup kami. Engkau bertata atas setiap pujian penyembahan kami. Biar hari ini Engkau mengambil alih atas setiap pujian penyembahan kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ibadah kami semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Kami siap memuliakan Engkau, kami siap meninggikan Engkau, sebab Engkau yang layak menerima hormat, pujian, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur dan berdoa setiap kita yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan. Sekali lagi sama-sama katakan. Beri kemuliaan yang mulia buat Tuhan kita. Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang mulia buat Tuhan kita. Sama-sama nyatakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari angkat tangan sama-sama dan katakan, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyatakan sama-sama, tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Katakan hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Mari katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Angkat jempol sama-sama. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan sama-sama, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saat saja nyatakan Tuhan Yesus baik. Sama-sama angkat jempol kita kedua-dua. Kita katakan Tuhan Yesus baik. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Sekali lagi sidang jemaat saja katakan, sungguh amat baik. Tuhan Yesus. Sama-sama nyatakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik untuk selamanya. Selama-lamanya.
Yesus baik. Beri kemuliaan yang luar biasa buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus kita baik, amin. Saya mau kita semua angkat kedua jempol kita dan katakan Tuhan Yesus baik. Nyatakan sekali lagi Tuhan Yesus baik. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik dulu, sekarang, sampai selamanya, amin. Apapun kondisi kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tetap baik. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan dan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Kita percaya bahwa pujian ini, bahwa setiap kebaikan Tuhan kita alami dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, Tuhan Yesus tetap baik. Amin. Saya persilakan kita duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, kita mengambil waktu sama-sama. Mari kita mengingat kembali setiap kebaikan-kebaikan apa yang telah Tuhan buat dalam kehidupan. Sungguh sempurna setiap perbuatan dan karya Tuhan dalam kehidupan. Sekalipun kondisi kita tidak baik hari-hari ini, sekalipun apa yang kita alami hari-hari ini terasa sulit, namun percayalah Tuhan Yesus tetap baik. Kalau Dia mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, itu semua untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Kita akan naikkan pujian ini. Kami mau mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Mari kita alami setiap kebaikan Tuhan. Yes. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. Mari kita nyanyikan sama-sama. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in darkness night. You are close like no other. I know you as a father. I know you as a friend. I have lived in the goodness of God. Mari kita naikkan sama-sama. Oh my God, all my life you have been faithful. All my life you have been so
kita beri kemuliaan sama-sama. Oh Yesus. All my life you have been faithful. Mari jemaat with every breath, with every breath, I will sing all the goodness of God. Mari sidang jemaat saja nyatakan. Oh, all my life Yes, Jesus.
silakan di tempat kita berdiri masing-masing. Kita nyatakan kepadamu Tuhan pagi hari ini, sekalipun kondisi kami sedang tidak baik-baik saja, inilah iman kami bahwa Engkau selalu baik. Engkau teramat baik. Dulu, sekarang, dan selamanya kasih-Mu bagi kami tidak pernah berubah. Apa artinya hidup kami tanpa Engkau? Apa artinya hidup kami tanpa anugerah-Mu? Sebab kami mau berdiam di hadirat-Mu. Seumur hidup kami merasakan kemurahan-Mu Tuhan. Ya Rabbasikera, ya Rabbi. Mari kita angkat tangan sama-sama. Ya Rabbasikera, ya Rabbi, ya Rabbi. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Napasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Mari sidang jemaat saja nyatakan pujian ini. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan Tuhan. Sekali lagi sidang jemaat saja nyatakan pujian. Sepanjang hidupku Kau setia. Yes Tuhan. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan,
Sepanjang hidupku kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi dengan lembut. Sepanjang hidupku kau setia. Sepanjang hidup kami Engkau setia. Sepanjang hidupku tidak pernah sekalipun Kau meninggalkan kami. Tidak pernah sekalipun Kau membiarkan kami. Selalu ada menolong kami. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Amin. Sepanjang hidupku Kau sangat baik, nafasku memuliakan, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan, firman-Mu berkata, Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami, yang menyertai kami, tak akan membiarkan kami dan tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan, kami percaya ya Tuhan, ketika
ketika kami hidup di dalam Engkau Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sekalipun kami meninggalkan Engkau, Engkau tetap ada untuk kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Engkau teramat sangat baik dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah nafas hidup kami memuliakan nama-Mu. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Dan hidup kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pernyataan-pernyataan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin kami sampai saat ini. Maka saat ini kami dapat memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Semua hanya karena kesetiaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mendengar firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan pimpin kami, tuntun kami ya Roh Kudus. Tiap hati kami ditaburi kebenaran firman-Mu. Dan benih firman-Mu itu berakar, bertumbuh dan berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang dan manis rasanya dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Pimpin hamba-Mu ya Roh Kudus. Hamba-Mu hanya alat-Mu, hamba-Mu seperti pipa, jadi alat untuk menyalurkan air. Air sumber kehidupan, kuasa kesembuhan, pemulihan, pembebasan, kelepasan, keberkatan datangnya daripada Tuhan. Tuhan pimpin hamba-Mu. Kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya bahwa Yesus adalah Tuhan berkata amin. Silahkan duduk kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat. Sekali lagi shalom. Ya, baru mantap. Ya, selamat datang Caken dan Nivonda. Lama nggak ketemu ya. God is good. Siapa yang percaya bahwa Tuhan Yesus baik? Yang percaya bahwa Tuhan Yesus teramat sangat baik. Amin. Amin. Ya, luar biasa ya. Tuhan itu sangat baik banget ya dalam kehidupan saudara dan saya ya, bahkan sampai hari ini kita boleh memuji, menyembah Tuhan, bersorak, menari, melayani Tuhan, menyanyi karena kasihnya Tuhan yang begitu besar bagi kita ya. Mari kita lihat, saya akan langsung dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Saya akan menyampaikan beberapa dari sekian banyak mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan dalam kehidupan umatnya, orang yang percaya kepadanya pada waktu itu ya. Saya hanya ambil kurang lebih 10 dari, dan masih banyak mujizat yang Tuhan lakukan ya. Kita mulai dari Markus 5 ayat 28. Ini mengenai perempuan pendarahan selama 12 tahun ya. Lihat, sebab katanya asalku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Dalam Lukas 8 ayat 44 dikatakan juga asalku jamah jubah Yesus, nah aku akan sembuh. Dia percaya asalku jamah jubah Yesus aja aku pasti sembuh. Lihat,
bagaimana kepercayaan yang teguh, keyakinan yang teguh perempuan pendarahan 12 tahun sembuh seketika. Ya. Lalu kita lihat bagaimana Tuhan membangkitkan orang dari kematian. Ya. Anak kepala rumah ibadat dalam Matius 9 ayat 24 sampai 25. Yesus berkata, "Pergilah, karena anak ini tidak mati, tetapi tidur." Lalu di ayat yang ke-25, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Ya. Kita lihat mujizat demi mujizat Tuhan lakukan. Ya. Kalau kita kemarin Rabu datang dan menyaksikan tayangan ulang dari kemarin Rabu, ya, Kak George menyampaikan, memberi ilustrasi tangan dibalikan, balikan lagi, balikan lagi, balikan lagi. Semudah itu Tuhan merubah keadaan kita, apapun kondisi kita. Semudah itu Tuhan melakukan mujizat. Sama halnya dengan dua pertama contoh, ya. Tuhan Yesus cuma ngomong, ya, anak ini tidak mati tetapi tidur. Tuhan Yesus hanya masuk dan pegang tangan anak itu, lalu bangkit. Tuhan Yesus bilang sama perempuan pendarahan, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Mudah banget Yesus berkata itu. Lalu orang lumpuh disembuhkan. Yesus berbicara dalam Matius 9 ayat 6, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang lumpuh itu bangun, dia mengangkat tempat tidurnya dan dia pulang. Dia sembuh hanya dengan perkataan Kristus. Yesus cuma ngomong, "Bangunlah." Lazarus sudah mati 4 hari di dalam kubur. Dalam Yohanes 11 ayat 43, Yesus hanya berbicara, "Lazarus, marilah keluar." Dan Lazarus keluar. Kalau kita lihat, apa persoalan yang terlalu sukar bagi kita saat ini? Mari kita renungkan. Apa persoalan yang menjadi beban kehidupan kita sehingga membuat kita susah untuk maju, susah untuk bergerak, susah untuk berdoa? Tapi lihat, semudah Yesus kita membalikkan telapak tangan, semudah itu juga Yesus akan merubah keadaan kita, pergumulan kita. Kita lihat lagi, orang sakit kusta dia sembuhkan. Matius 8 ayat 13, dengan mudahnya Yesus berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan seketika itu juga tahir. Dalam Matius 8 ayat 26, angin ribut diredakan. Yesus cuma menghardik angin dan danau, maka danau menjadi teduh sekali. Mungkin ada banyak angin ribut dalam kehidupan kita. Ada banyak hal yang menghalangi kita. Permasalahankah, jodohkah, rumah tanggakah, keuangankah, usaha, bisnis, pelayanan, studi, apapun itu, pekerjaan. Lihat, Yesus hanya berbicara, menghardik angin dan danau menjadi teduh sekali. Mas David, aku makan aja susah, mau beli ini aja susah, mau beli itu aja susah. Lihat dalam Matius 14, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki.
kira-kira 5.000 orang laki-laki, belum wanita, belum anak-anak. Masih diperkirakan 5.000 orang laki-laki. Yesus hanya menengadah ke langit dan mengucap berkat. Setelah itu 5 roti dan 2 ikan dibagikan, dipotong-potong dibagikan untuk orang yang lebih dari 5.000 orang. Dan setelah semua dapat makanan, dikumpulkan sisanya potongan roti, ada 12 bakul penuh. Mujizat terjadi. Kita pikir nggak mungkin, kita pikir tidak bisa, tidak ada jalan keluar, jalannya buntu. Dan tidak sedikit dari banyak kita mengambil jalan pintas. Dalam Matius 15 banyak orang disembuhkan. Ada berbagai macam penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Semudah itu Kristus membuat mujizat. Cuma suruh tuang air di dalam wadah sampai penuh. Kadangkala kita dalam kehidupan ini Tuhan suruh lakukan aja, tapi kadang kita mikir banyak banget. Ini air Tuhan, masa sih Tuhan? Gak mungkin deh Tuhan. Kita mau menuang air jadi ragu. Lawang ini air loh Tuhan. Ini butuhnya anggur Tuhan. Ini saat ini Tuhan. Aku butuh saat ini Tuhan. Kalau nggak orang ngomong apa? Aku malu Tuhan. Gimana Tuhan? Lalu kita ngomong pakai ayat firman Tuhan. Tuhan kau pembelaku. Tuhan katanya kau akan menolong aku. Tapi Tuhan cuma bilang tuang air itu dalam wadahnya sampai penuh. Seringkali kita sibuk dengan permasalahan kita. Kita sibuk dengan hati kita, sibuk dengan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Sehingga kita tidak melangkah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Padahal Tuhan sudah memimpin. Tuang air. Tapi puji Tuhan, orang-orang pada saat itu taat aja. Dia tuang saja. Dibawa kepada kepala pelayan, dan ketika dituang, air sudah berubah menjadi anggur. Bahkan anggur yang terbaik. Dikatakan kepada pengantin laki-laki, biasanya orang menikah anggur yang paling awal disediakan yang terbaik, dan yang terakhir yang kurang baik. Tetapi ini engkau menyediakan yang paling baik. Ini luar biasa. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membuat mereka mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat dalam kehidupan mereka? Mari kita selidiki. Ada beberapa kata yang penting yang mesti kita perhatikan. Apa yang membuat mereka mengalami mujizat? Percaya, ya percaya. Tapi dibutuhkan suatu tindakan. Mari kita selidiki. Kalau tadi berbicara wanita pendarahan, sebelum dia punya iman, atau bahkan dia sudah punya iman terlebih dahulu, tetapi kemudian yang dia lakukan adalah, coba tolong dibuka Markus 5 ayat 27. Lihat Markus 5 ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Gak cukup punya iman saja, tetapi harus melangkah datang pada Yesus, mendekati Yesus dari belakang.
menjamah jubahnya. Kadangkala kita ngomong percaya Yesus bisa melakukan mujizat, percaya. Gitu. Ayo melangkah. Waduh, mikir dulu nih. Kenyataannya nggak seperti itu ya. Gitu. Atau bahkan mungkin menghadapi masalah, ayo datang sama Yesus. Doa sama Yesus. Lah, bukan solusinya. Ini perlu solusi yang nyata. Ada utang Mas David, butuh duit bukan butuh doa. Sakit butuh dokter untuk disembuhkan, bukan doa Mas David. Kita lihat lagi dalam Markus 25 ayat 22. Anak kepala rumah ibadat, apa yang dilakukan? 5 ayat 22. Markus 5 ayat 22. Ya. Datanglah seorang kepala ibadat yang bernama Yairus. Dia datang kepada Yesus. Gak cuma datang, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Gak cuma percaya, tapi dia datang pada Yesus. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Cerita yang sama dalam Lukas 8 ayat 41, dia tersungkur dan memohon. Cerita yang sama di dalam Matius 9 ayat 18 dikatakan dia menyembah Yesus. Enggak cuma datang, dia datang tersungkur. Enggak cuma tersungkur, dia memohon, dia menyembah kepada Yesus. Lalu yang ketiga tadi, waktu mengusir roh jahat, orang kerasukan, dia datang berlari mendapatkan Yesus dan menyembah Yesus. Lalu orang yang disembuhkan dari lumpuhnya, teman-temannya membawa dia kepada Yesus, datang kepada Yesus. Lazarus, Maria dan Marta memberi kabar kepada Yesus. Yesus belum tiba di tempat mereka. Mereka memberi kabar kepada Yesus. Dan Maria tersungkur di bawah kaki Yesus, ayat 32. Bagaimana orang sakit kusta dapat disembuhkan? Orang sakit kusta datang sujud menyembah Yesus. Perhatikan, angin ribut diredakan. Apa yang murid-murid lakukan? Datang meminta pertolongan pada Yesus. Waktu Yesus memberi makan, Yesus bilang bawalah kemari. Artinya Yesus ngomong, datanglah padaku. Air menjadi anggur. Ibu Yesus ngomong sama Yesus. Lihat, seringkali kita menghadapi masalah, pengen masalah diselesaikan, pengen mengalami mujizat, tapi kita nggak mau datang sama Yesus. Kita nggak mau diam di bawah kaki Tuhan. Kita nggak mau menyembah Tuhan. Kita nggak mau merasakan hadirat Tuhan. Kita sibuk dengan apa yang ada di depan mata kita, sibuk dengan masalah, sibuk dengan
orang lain, sibuk dengan aduh ini sakit, ini itu dan sebagainya, ini uang nggak ada, ini nanti debt collector datang, ini bagaimana itu bagaimana, sibuk dengan itu. Kita nggak datang di bawah kaki Tuhan. Kita lihat bagaimana mereka mengalami mujizat saat mereka datang di bawah kaki Tuhan, tersungkur, menyembah, nangis sama Tuhan. Mereka nggak datang ke manusia. Bu Pujo, saya boleh nggak pinjam uang? Utang saya banyak banget gitu. Tapi kita nggak doa dulu, kita nggak datang sama Tuhan. Kita nggak nyembah Tuhan dulu. Kita sibuk cari orang lain, datang ke Bu Pujo, datang ke yang lain-lain. Akhirnya yang didapati apa? Ketika Bu Pujo tidak memberikan apa yang dimintanya, kecewa. Lalu menyalahkan Bu Pujo. Katanya orang Kristen, katanya kasih, kok aku nggak ditolong? Seringkali kan kita begitu dalam hidup ini. Kita nyalahkan orang lain. Kita lupa bahwa mereka mengalami mujizat demi mujizat demi mujizat karena mereka datang di bawah kaki Tuhan, sujud menyembah Tuhan. Jadi tema saya pagi ini ya, kuasa dari hadirat Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memohon pertolongan pada Tuhan. Artinya kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Kita berendam dalam hadirat Tuhan. Kita berlama-lama dalam hadirat Tuhan. Kita selalu dan selamanya tinggal dalam hadirat Tuhan. Kembali lagi bicara intim dengan Tuhan. Lihat, kalau kita teliti, ya mereka punya iman. Tapi kalau mereka tidak melangkah datang pada Yesus, mereka tidak menyembah, menangis, berseru kepada Yesus, lain ceritanya. Butuh tindakan nyata, nggak cuma dalam hati. Percaya sih, doa dong. Ya kan bukan itu solusinya. Gue sih doa terus kok. Masa nggak doain? Doa terus. Seringkali kita melakukan itu tanpa kita sadari, dan berulang-ulang kali kita melakukan kesalahan yang sama. Sudah doa sudah kok. Kalau ditanya masuk dalam hadirat Tuhan, sudah. Tinggal dalam hadirat Tuhan, sudah sih. Berendam dalam hadirat Tuhan, sudah sih. Berlama-lama, ya, waktunya yang susah. Kan gue sibuk, kan gue kerja. Banyak aktivitas. Kalau yang kuliah tugasnya udah banyak, udah numpuk. Lihat, dalam hadirat Tuhan ada yang namanya kesembuhan, ada yang nama pembebasan, kelepasan, pertolongan dan penyertaan, pembelaan. Kita disucikan, kita dikuduskan,
kita dimampukan, kita dihiburkan, kita diselamatkan, kita diangkat menjadi anak, kita ditumbuhkan, ada pertumbuhan, ada buah, ada kelegaan, ada kepuasan, beroleh kehidupan yang kekal. Artinya apa, Mas David? Di dalam hadirat Tuhan is everything. Dalam hadirat Tuhan segala-galanya. Kalau kita ingat pengajaran yang Mama sampaikan, di dalam Roh Kudus, pusat di dalam hati kita ada Roh Kudus, itu pusat dari segala-galanya. Ketika Roh Kudus dalam kita, ketika kita diam dalam hadirat Tuhan, berlama-lama dan selamanya dalam hadirat Tuhan, segalanya Tuhan beri. Yang berduka Tuhan hiburkan, yang patah hati Tuhan hiburkan. Dalam Mazmur 147 ayat 3, Tuhan tolong kita, Tuhan selalu ada untuk kita. Jadi pagi ini, kalau hari ini kita datang dan berkata dalam hatinya, bahkan berangkat dari rumah pun dia berkata dalam hatinya, aku butuh pertolongan Tuhan, aku butuh jawaban doa, aku butuh mujizat Tuhan hari ini. Bahkan ada yang datang, dia menangis dalam hatinya, Tuhan tolong aku, Tuhan selamatkan aku. Hari ini Tuhan minta sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Tidak yang lain, Tuhan cuma minta kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan, berlama-lama lagi dalam hadirat Tuhan. Tuhan cuma minta itu. Yang mau nikah, yang pengen punya jodoh, kamu gak usah sibuk dengan urusan yang lain, kamu sibuk dengan Tuhan. Jangan sibuk dengan yang lain. Jangan panik, jangan bimbang. Datang di bawah kaki Tuhan, nangis sama Tuhan, mohon sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Gak ada cara lain. Berulang-ulang kali saya saksikan pengalaman saya. Jalan buntu buat saya dan istri saya. Udah jalan buntu, gak ada jalan keluar lagi. Udah gak bisa mau minta pertolongan siapa lagi. Almarhum papanya Didi, dia menyampaikan kepada saya, hamba Tuhan siapapun tidak bisa mengubah pendirian saya, kecuali Tuhan sendiri yang datang ketemu saya langsung. Jalan buntu, Jack, nggak ada jalan keluar. Orang tua saya, keluarga saya udah datang ke sana, nggak bisa juga. Nggak bisa, nggak ada jalan keluar. Jalannya buntu. Saya menyaksikan ini bukan dalam kapasitas menceritakan yang tidak baik mengenai keluarga Didi, tidak. Tapi saya bersyukur Tuhan memakai mereka untuk membentuk saya. Kalau Tuhan tidak memakai mereka, saya tidak ada hari ini. Saya bersyukur. Dan saya sangat bersyukur, saya tidak menyalahkan mereka. Saya bersyukur karena mereka lah saya ada sampai hari ini. Karena Tuhan pakai mereka. Itu yang saya bilang, gak usah nyalakan orang lain, gak usah sibuk dengan, gak usah. Yang Tuhan minta selama 12-14 tahun cuma tinggal di hadirat Tuhan, ngalamin Tuhan aja.
Berendam dalam hadirat Tuhan aja, nyembah Tuhan aja, ninggikan Tuhan aja. Tuhan cuma minta kita masuk dalam hadirat Tuhan, lebih dalam, tinggal di dalam. Berendam, berlama-lama, selalu selamanya sama Yesus. Mau nikah gak punya duit, doa puasa 1 bulan kalau gak salah saya puasa. Kalau Mbak Lani waktu itu 2 bulan kalau tidak salah ya. Iya Maya, 2 bulan dia, 3 bulan Mbak Lani. Kita puasa, gak punya duit, puasa nangis sama Tuhan. Makanya saya bilang kalau gak punya duit tuh datang pada Yesus. Dia sumber kekayaan, sumber kehidupan, dia sumber segala-galanya. Tuhan kasih semuanya. Permasalahannya kita mau datang gak? Dan sudah datang kita mau tenang gak? Menantikan waktu Tuhan. Persoalannya itu, kita gak sabar menanti waktu Tuhan. Kita gak mau tinggal diam di bawah kaki Tuhan. Memang tidak enak menanti itu. Bicara waktu, jangan sibuk dengan yang lain. Dalam Yohanes 15, tolong dibuka. Yohanes 15, tolong agak cepat. Ya. Bicara mengenai akulah pokok anggur yang benar. Kita ini digambarkan seperti ranting-rantingnya. Sumber kehidupan adanya di pokok anggur. Kalau ranting gak nempel sama pokok anggur, ranting tidak akan bertumbuh, tidak akan berbuah. Dia akan kering, dia akan dicampakkan, dibuang dan dibakar. Bicara ranting nempel sama pokok anggur, bicara kita masuk dalam hadirat Tuhan, intim sama Tuhan, dekat melekat sama Tuhan. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bicara masuk dalam hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan segala-galanya. Kalau hari-hari ini kita ibadah nggak merasa apa-apa, kok gue ibadah nggak merasa apa-apa ya? Di rumah lebih dalam lagi sama Tuhan, fokus lagi sama Tuhan, lebih dalam lagi tinggal dalam hadirat Tuhan, berendam dalam hadirat Tuhan. Jangan sibuk dengan yang lain, jangan sibuk dengan urusan duniawi. Mazmur 51 ayat yang ke-19. Maka engkau akan berkenan kepada korban yang benar, korban bakaran. 17. Ya.
Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah, dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Lihat bagaimana mereka, sikap hati mereka ketika mereka datang kepada Tuhan. Mereka tersungkur di bawah kaki Tuhan, menunjukkan bahwa jiwa mereka hancur, hatinya patah dan remuk, dan Tuhan tidak pernah memandang hina. Ketika kita datang dengan berharap sepenuhnya sama Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, percaya, kita nangis, Tuhan, aku gak bisa lagi, aku gak tahu harus bagaimana lagi, tolong aku Tuhan. Hancur hati kita. Tuhan tidak pernah memandang hina. Tuhan selalu menyambut kita dengan tangannya, dengan kasihnya. Sekali lagi, mari kita datang pada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, bergantung, berharap sepenuhnya pada Tuhan, percaya sepenuhnya, dan kita masuk dalam hadirat-Nya, tinggal dalam hadirat-Nya, berendam dalam hadirat-Nya, berlama-lama, selalu dalam hadirat Tuhan. Jangan keluar dari hadirat Tuhan, karena di luar Tuhan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Seperti ranting di luar pokok anggur, ranting tidak bisa berbuah, tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya ketika dia nempel pada pokok anggur, dia beroleh kehidupan. Kalau kita nempel sama Yesus, masuk dalam hadirat Tuhan, kita beroleh segalanya. Kalau hari ini kita datang butuh kesembuhan, masuk hadirat Tuhan, Tuhan akan menyembuhkan sakit kita. Tuhan akan membebaskan kita dari segala ikatan dosa, dari kutuk perhambaan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membela kita, Tuhan akan memberi penghiburan, Tuhan akan memberi kelegaan. Kita akan dipuaskan hanya ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan. Gak cuma masuk, tapi tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Gak panjang hari ini, tapi yang Tuhan ingatkan, masuk dalam hadirat Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, entah di saat ini dan masa-masa yang akan datang, apapun masalah kita, datang pada Tuhan. Dan lihat, ada yang saya catat di sini. Hanya dalam hadirat Tuhan Yesus kita beroleh segala-galanya. Keberkatan dalam jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah hanya ada di dalam hadirat Tuhan. Mesti ingat, catatan ya. Semua itu tidak ada di dalam saya, tidak ada di dalam Bapak dan Ibu Gembala, tidak ada di dalam manusia, tidak ada di dalam Fonda, tidak ada di dalam Novia, tidak ada di dalam hamba Tuhan, tidak ada di dalam siapapun orang ini, nggak ada. Jadi jangan salah alamat, datanglah ke dalam hadirat Tuhan, kita beroleh segala-galanya. Sekali lagi, jangan salah alamat. Datang pada Tuhan Yesus, berseru pada Yesus, nangis sama Tuhan Yesus, berharap sama Tuhan Yesus, percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Kita tundukkan kepala. Ada sebuah pujian, lagu yang diciptakan oleh Pak Weliar bersama Pak Niko. Lagu ini sungguh sangat memberkati. Kita semua tundukkan kepala, kita nyembah Tuhan. Nanti biar
biar WL singer dan pemusik yang akan membawakan pujian ini. Kita renungkan kata demi kata. Di lagu itu dikatakan, Bapa pegang tanganku. Kenapa kita ngomong kita pegang tangan Tuhan? Karena kita tahu aku ini hanya debu dan tanah. Tanpa Yesus aku gak bisa apa-apa. Tanpa Yesus di hidupku, aku hanya manusia yang serakah, yang jahat, yang penuh dosa. Aku hanya manusia yang gak bisa apa-apa, yang sok tahu, yang sok ngerti. Makanya dikatakan, Bapa Pegang tanganku, ya Tuhan, rindukan Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Yesus. Bapa pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa pegang tangan. Bapa pegang tanganku. Bapa, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadirat hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu membawa kesembuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapa pegang tanganku.
nyatakan dengan hati kita, nyatakan bahwa aku gak mampu Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Aku butuh pertolongan-Mu saat ini Tuhan. Aku butuh mujizat-Mu saat ini ya Tuhan. Aku perlu sukacita di hatiku saat ini Tuhan. Tuhan tolong aku Tuhan, tolong usahaku, tolong pekerjaanku, rumah tanggaku, pernikahanku, jodohku, apapun yang saat ini kita doakan, gumulkan. Datang sama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Ya Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Kalau saat ini ada keluarga kita di rumah yang sakit, kita sudah berdoa bertahun-tahun, berbulan-bulan gak sembuh. Kita berdoa untuk pertobatan keluarga kita. Kita berdoa untuk pemulihan keluarga kita, pemulihan ekonomi kita. Kita berdoa bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun gak sembuh, gak pulih. Hari ini Tuhan minta lebih dalam lagi bersama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Dan pagi ini yang Tuhan minta, kalau ada keluarganya di rumah yang masih dalam pergumulan, pulang sampai rumah, pegang tangannya, nyembah sama Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, nangis sama Tuhan, minta pertolongan sama Tuhan, berseru kepada Tuhan Yesus, teriak, Tuhan tolong kami Tuhan. Tuhan, kapal kami mau karam Tuhan, kapal kami mau pecah. Tapi Tuhan bilang pagi ini, datanglah padaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan minta hari ini kita masuk dalam hadirat-Nya, gandengan tangan sama keluarga kita di rumah, nyembah Tuhan, tinggikan Dia. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagiku. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan. Sekali lagi, Bapa pegang tangan kami. Bapa pegang tanganku. Jadikan ini sebagai doa kita masing-masing saat ini, dimanapun saat ini kita berdiri. Kan kita butuh, kita rindu. Yes Tuhan. Berada dekat-Mu, melihat senyum-Mu, Bapa, ku mengasihi-Mu. Hadirat-Mu Tuhan Yesus, hadirat-Mu
mendengar Tuhan. Terima kasih Tuhan mengingatkan kami Tuhan. Untuk kami lebih dalam tinggal dalam hadirat Tuhan, berlama-lama selalu dalam hadirat Tuhan. Karena Engkau tahu Tuhan, karena Engkau tahu Tuhan bahwa kami gak bisa apa-apa di luar hadirat-Mu Tuhan. Kami gak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Dan Engkau tahu bahwa di dalam Engkau ada kuasa, ada kuasa kesembuhan, pembebasan, kelepasan. Kami akan ditumbuhkan, kami akan berbuah. Engkau tahu di dalam Engkau adalah segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami pagi ini. Apapun permasalahan kami, apapun pergumulan doa kami, masuk dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan pusat segala-galanya, sumber segala-galanya. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami ya Tuhan. Pagi ini Tuhan, ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami gak lari, kami gak berseru di bawah kaki Tuhan, gak masuk dalam hadirat Tuhan. Tapi kami sibuk meminta pertolongan orang lain, pertolongan manusia. Kami lupa bahwa firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kami melupakan firman ini hanya karena kami panik, kami takut. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan. Dan minggu ini, saat ini Tuhan, kami mau bertobat. Kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami mau menanti-nantikan Tuhan. Kami mau menanti waktu Tuhan. Karena kami tahu waktu Tuhan yang terbaik, selalu dan pasti yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman. Terima kasih untuk teguran-Mu. Terima kasih untuk konfirmasi, peneguhan. Terima kasih untuk jawaban doa Tuhan. Kau menjawab doa kami ya Tuhan. Kami cari pengobatan ke sana kemari, seperti wanita pendarahan 12 tahun. Dia berobat ke sana kemari dan tidak semakin sembuh, tetapi semakin parah, dan hartanya pun sudah habis. Tetapi ketika dia mendengar kabar tentang Yesus, dan dia mulai percaya, dan dia mengambil langkah untuk datang menjamah Yesus, dan dengan imannya yang berkata, asalku jamah jumpai Yesus, maka aku akan sembuh. Dan seketika itu juga sembuh pendarahannya selama 12 tahun. Hanya karena dia datang kepada Yesus, dia menyembah kepada Yesus. Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Mungkin kita sudah capek dengan segala macam pengobatan. Kita udah capek datang ke sana kemari, tidak ada jalan keluar. Tuhan Yesus berkata, marilah datang kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan bagi. Tuhan Yesus minta kita datang berlama-lama, tinggal selalu dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Bahkan di saat-saat detik-detik terakhir, di akhir kehidupan kami, seperti tidak ada jalan keluar, semuanya jalan buntu. Kami udah lelah, kami udah capek, tapi Engkau selalu tahu Tuhan, Engkau selalu ada untuk kami Tuhan.
Kami meninggalkan Engkau dengan kami sibuk dengan urusan duniawi. Tapi Tuhan selalu setia, Dia selalu sabar menanti. Terima kasih Tuhan. Yang Kau mau cuma kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, gak yang lain. Terima kasih Tuhan. Walaupun ada daripada kita yang ingin hidup dalam kebenaran, aku ingin jadi orang yang benar Tuhan. Aku ingin dibenarkan Tuhan. Aku ingin keluar dari hal yang buruk, hal yang salah. Kalau ada yang pengen kehidupannya diberkati, disertai Tuhan, dipimpin Tuhan, dijagai Tuhan, dan Tuhan buat berhasil. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Barang siapa yang datang kepadaku, dia akan beroleh kehidupan. Datang pada Tuhan, tidak datang kepada yang lain. Datang pada Yesus. Satu tindakan yang sederhana yang harus kita lakukan, tapi dampaknya luar biasa. Dampaknya terhadap seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, bahkan teramat sangat baik dalam kehidupan kami. Mulai hari ini, apapun permasalahan dalam kehidupan kami, badai, angin ribut yang begitu besar, yang begitu menghantam kami, kami akan tetap tinggal di dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Kami mau memuji, menyembah Tuhan. Kami mau berseru kepada Yesus. Kami mau lari di bawah kaki Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami gak akan lari ke tempat yang lain. Kami mau lari di bawah kaki Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah firman-Mu ini berakar, bertumbuh, berbuah. Buahnya lebat, sedap dipandang, dan manis rasanya. Ketika kami menghidupi firman itu Tuhan, maka Tuhan akan beracara dalam setiap permasalahan kami, dalam setiap sakit penyakit kami, dalam setiap kepatahan hati kami, dalam gundah gulana kami, dalam duka kami, dalam segala hal. Tuhan akan hadir dan membalikkan keadaan. Duka menjadi tari-tarian. Kesakitan menjadi kesembuhan. Keterikatan akan dosa dilepaskan, dibebaskan, hidup berkemenangan di dalam Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pimpin kami ya Roh Kudus. Mampukan kami ya Roh Kudus, untuk kami tetap tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Dan pegang tangan kami ya Tuhan, karena kami gak dapat jalan sendiri. Kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Kami butuh gandengan tangan-Mu ya Tuhan. Dan kami Tuhan mau selalu rindu berada dekat Tuhan, melihat Engkau tersenyum ya Tuhan. Kalau Engkau tersenyum, artinya kehidupan kami, kehidupan yang di dalam hadirat Tuhan, sehingga Engkau tersenyum karenanya Tuhan. Karena kami mengalami Tuhan, karena kami berjalan dalam kehidupan, mengalami mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan demi pernyataan Tuhan, hingga Tuhan tersenyum melihat kami hidup sebagai orang yang benar di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih untuk lawatan-Mu, untuk hadirat-Mu, untuk jamahan-Mu.
di sepanjang ibadah ini sampai firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu ya Tuhan. Baik itu berkat jasmani, rohani, materi, hikmat, marifat, sukacita, damai sejahtera Allah yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih untuk rumah tangga kami, keluarga kami, orang tua kami, anak cucu menantu cicit kami, teman kami, sahabat kami, rekan sepelayanan kami, untuk gereja kami, untuk kuliah kami, sekolah kami, untuk semua hal yang Tuhan sudah berikan dan percayakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Karena semuanya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena Roh-Mu ya Tuhan yang ada di dalam kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus terus memberkati kami. Berkati Tuhan setiap kami yang sudah melayani, worship leader, singers, musician, multimedia, sound, satgas, usher, dan kami semua jemaat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kami. Berkati Tuhan jemaat juga yang saat ini tidak hadir dimanapun mereka berada. Tuhan tetap beserta dengan mereka. Tuhan memberkati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang sedang berduka Tuhan hiburkan, gantikan dengan tari-tarian. Yang sedang membutuhkan jawaban doa, Tuhan jawab doa mereka. Seturut kehendak-Mu saja dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan Tuhan. Tuhan berkati ya Tuhan gereja-Mu GKI Agape Ngunut ini Tuhan. Ini gereja-Mu, ini kepunyaan-Mu. Tuhan yang beracara, Tuhan yang bekerja di dalamnya, Tuhan yang memimpin. Berkati setiap program yang ada, setiap aktivitas yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati ya Tuhan Bapak dan Ibu Gembala Tuhan yang Tuhan sudah pilih. Tuhan sudah tetapkan mereka sebagai Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, sebagai pemimpin rohani, sebagai orang tua rohani kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati mereka Tuhan, kesehatan mereka, rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka, pelayanan mereka, dan apapun yang mereka kerjakan, kemanapun mereka pergi melangkahkan kaki, disertai Tuhan, dan Tuhan buat berhasil seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Apapun yang menjadi doa, kerinduan mereka, pengharapan mereka, menjadi visi misi mereka yang mereka terima dari Tuhan, Tuhan jadikan nyata dalam setiap kehidupan mereka seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Tuhan berkati setiap majelis yang ada, setiap pengurus yang ada, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, semua kami, semua jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati kami, usaha pekerjaan kami, sawah ladang kami, buah kandungan kami, adonan kami, pergudangan kami, kesehatan kami, anak cucu menantu, bahkan cicit kami ya Tuhan Yesus, studi kami, semua hal pelayanan, semua hal Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Tuhan beserta dengan kami ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan dengan tangan kami, kemanapun kami pergi melangkahkan kaki, disertai Tuhan Yesus, dan Tuhan buat berhasil seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Apapun yang kami doakan, kami rindukan, kami gumulkan, Tuhan jawab, jadikan nyata dalam setiap kehidupan kami seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Berkati PPA, Panti Asuhan Kasih Allah, Yayasan Kasih Agape, Tuhan Yesus memberkati Tuhan. Dan Tuhan memberkati ya Tuhan Sinode GKIN yang ada di Malang dan seluruh kepengurusannya sampai kepada gereja-gerejanya, hamba-hamba Tuhan GKIN di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati juga Tuhan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, misionaris di seluruh muka bumi ini, gereja Tuhan di seluruh muka bumi ini sampai ke penghujung-penghujung bumi. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan beserta, dan Tuhan buat berhasil setiap rancangan mereka seturut kehendak-Mu dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan Tuhan. Serahkan Tuhan bangsa dan negara Indonesia Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapak Presiden Jokowi beserta wakil dan seluruh jajarannya sampai yang ke RT RW dan seluruh aparatur negara Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, biarlah mereka dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan jamah ya Tuhan Yesus setiap kami semua
Semakin hari bahwa kami Tuhan semakin takut dan cinta akan Kau, semakin dekat, melekat intim dengan Kau, peka mendengar suara-Mu, serta taat dan setia melakukan firman-Mu. Artinya kami tinggal di dalam hadirat Tuhan senantiasa sampai Yesus datang kali kedua, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang akan memberi dalam persembahan nanti Tuhan. Berkati ya Tuhan usaha pekerjaan mereka, apapun yang mereka telah siapkan, Tuhan berkati mereka berlipat kali ganda. Berkati setiap bendahara yang ada untuk mengatur keuangan Tuhan sebagaimana mestinya, sesuai dengan tuntunan dan bimbingan dan arahan daripada Roh Kudus, sehingga semuanya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus di gereja-Mu tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya minta Bapak Gembala untuk berdoa berkat, menumpangkan berkat atas kami semua. Bapak, pegang tanganku, Bapak, ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu. Bapa, ku mengasihimu. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan bagiku. Hadiratmu, hadiratmu membawa kesembuhan. Bersyukur dan berterima kasih Tuhan Yesus yang telah memimpin ibadah raya dari awal pertengahan hingga akhir. Pujian penyembahan firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kami untuk kami masuk di dalam hadirat-Mu, untuk menikmati mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sebentar kami akan pulang, kami mohon berkat bimbingan penyertaan Tuhan. Sedang jemaat yang kasih, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang-orang yang percaya, yang mengandalkan Tuhan, yang mencari Tuhan, yang hidup dekat melekat dengan Tuhan, bertindak dengan iman, mengalami mujizat. Diberkati engkau semua pelayan-pelayan Tuhan yang melayan Tuhan hari ini. Diberkati engkau yang terlibat langsung dalam memuji dan menyembah Tuhan. Diberkati engkau sebagai orang tua anak. Diberkati usaha rohani dan jasmani. Diberkati pekerjaanmu, bisnismu, usahamu, gudang-gudangmu, sawah ladangmu, adonanmu, buah kandunganmu. Diberkati kehidupanmu dari sampai selama-lamanya. Jangan pelihara engkau bagian biji matanya. Diberkati keluar masuk dari sampai selama-lamanya dengan berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kiranya berkat dan damai sejahtera turun atas kita sekalian di dalam nama Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Kasih dan anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghibur daripada Roh Allah yang kudus memberkati saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya katakan amin. Bapa, Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, di dalam surga ku berterima
Yesus memberkati. Silahkan duduk, ambil saat duduk sejenak, ucapkan terima kasih, bersyukur sama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai dan sebelum kita pulang kita akan sama-sama menyaksikan Wartas Jemaat Seminggu Sepekan. Kepada tim multimedia kami persilahkan waktu dan tempat. Shalom Agape People, puji Tuhan kita bisa beribadah sampai hari ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Agape People, mari kita menghadiri setiap ibadah dengan tepat waktu, apalagi sebelum ibadah dimulai, supaya kita bisa menikmati lawatan Tuhan dengan luar biasa. Mari kita menghadiri ibadah Praise and Worship setiap hari Rabu pukul 6:30 malam, supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan dan menikmati setiap kebaikan Tuhan yang Tuhan telah sediakan buat kita semua. Dan bagi para penata layan diwajibkan untuk hadir ya. Sidang jemaat yang mempunyai anak umur di bawah 12 tahun ke bawah, mari ajak anak-anak untuk rajin beribadah setiap hari Minggu pukul 7 pagi. Agape People, gereja kita telah memiliki akun sosial media, mulai dari YouTube GKN Agape Ngunut, Instagram GKN Agape Ngunut, Facebook GKN Agape Ngunut, dan juga Twitter GKN Agape Ngunut. Jangan lupa follow ya Agape People. Demikian warta minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dah.